Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan infografis tentang Perlawanan peta, berita terhadap Jepang dari perlawanan rakyat Desa Sukamanah di Tasikmalaya. Kami dari kelompok 6 beranggotakan saya sendiri Aisyah Naila Putri, Saya Fairuz Imdas Anzal. saya Abdullah Riansyah, saya Jason Kiski, Saya Muhammad Rizky. Sekian perkenalan dari kami, dilanjut ke infografis dari Pemberontakan peta Bidan pada 14 Februari 1945. Pemberontakan peta di Kota Blitar pada 14 Februari 1945 dipimpin oleh Sudarjo Supriyadi. Supriyadi dan rekan-rekannya adalah lulusan Angkatan 1 Pendidikan Peta di Bogor. Mereka dikembalikan ke daerah asalnya untuk bertugas di bawah Daidan atau Batalion Blitar. Nurani mereka tersentuh saat melihat penderitaan rakyat Indonesia yang diperlakukan buruk oleh tentara Jepang sendiri. Kondisi Romusha atau pekerja paksa sangat menyedihkan karena banyak yang tewas akibat kelaparan dan terkena berbagai macam penyakit tanpa diobati sama sekali. Para prajurit peta juga segera melihat kelakuan tentara Jepang yang suka melecehkan wanita Indonesia. Pertemuan rahasia sudah digelar sejak September 1944. Supriyadi merencanakan aksi itu sebagai sebuah revolusi menuju kemerdekaan. 14 Februari 1945 dipilih sebagai waktu yang tepat karena akan ada pertemuan seluruh anggota Komandan Peta di Blitar, sehingga diharapkan anggota-anggota yang lain akan ikut bergabung. Tepat 14 Februari 1945 pukul 3 WIB, pasukan Peta menembakkan mortir ke Hotel Sakura yang menjadi kediaman para perwira militer Jepang. Markas Camp Petai juga ditembaki senapan mesin. Dalam aksi yang lain, salah seorang Budenko Peta merobek poster bertuliskan Indonesia akan merdeka dan mengganti dengan tulisan Indonesia sudah merdeka. Pemberontakan Peta tidak berjalan sesuai rencana. Supriyadi gagal menggerakkan satuan lain untuk memberontak dan rencana ini pun terbukti pasukan militer untuk memadamkan pemberontakan Peta. Sebanyak 78 orang perwira dan prajurit Peta ditangkap dan dijebloskan ke penjara untuk kemudian diadili di Jakarta. Sebanyak 6 orang divonis hukuman mati di Ancol pada 16 Mei 1945. 6 orang dipenjara seumur hidup dan sisanya dihukum sesuai dengan tingkat kesalahan. Akan tetapi nasib Supriyadi tidak diketahui. Supriyadi menghilang secara misterius setelah Indonesia merdeka. Sebenarnya Supriyadi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Namun Supriyadi tidak pernah muncul lagi untuk selama-lamanya. Perlawanan rakyat DKI Sukamana pada Februari 1944, rakyat Sukamana, Singaparna di Tasikmalaya melakukan perlawanan terhadap Jepang di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa. Perlawanan rakyat Singaparna terhadap Jepang terjadi karena menderitanya rakyat akibat kegiatan Romusha oleh Jepang. Rakyat tentu tidak mau kalah. Hal ini terus-menerus terjadi kepada mereka. Selain itu, Jepang juga memaksakan penerapan Seikei, yaitu suatu bentuk penghormatan dengan membungkuk 90 derajat kepada Amaterasu Omikami atau Dewa Matahari yang merupakan kaisar Jepang. Hal ini bertentangan dengan kepercayaan rakyat yang memeluk agama Muslim, di mana membungkuk 90 derajat merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Sedangkan Seikei diarahkan kepada manusia. Namun, perlawanan ini akhirnya gagal. KH Zainal Mustafa ditangkap pada Oktober 1944 dan dijatuhi hukuman mati oleh Jepang.